Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Bung Warta. Sudah lama saya tidak mengunggah konten seputar jurnalistik. Pada kesempatan kali ini Bung Warta ingin ngomong-ngomong soal perkembangan terkini, yaitu PPKM yang berjilid-jilid, berlanjut, perpanjang. Bung Warta ingin mengulas bagaimana pro kontra perpanjangan PPKM ini dari sudut seorang jurnalis. Oke, sebelum dilanjut jangan lupa didukung dulu channel ini, di like, subscribe, bagikan agar semakin banyak yang berkunjung ke channel Bung Warta ini. Seorang jurnalis ketika ada pro dan kontra terkait sebuah persoalan atau perbedaan pendapat, sejatinya dia tidak boleh memihak. Secara profesi dia tidak boleh memihak. Artinya perbedaan pendapat atau pandangan terkait sesuatu hal itu, pihak-pihak yang memiliki perbedaan pandangan, perbedaan pendapat ini justru harus menjadi narasumber yang diposisikan sama. Contohnya gini, ketika ada perpanjangan PPKM, tentu itu ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro tentu saja yang mendukung bahwa langkah-langkah ini sangat tepat untuk memutus mata rantai COVID, untuk menurunkan tingkat orang yang terpapar COVID. Tentu ada pihak yang mendukung, termasuk mungkin pemerintah atau mungkin juga ada pemerhati yang pro terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Artinya dia memiliki kesepahaman atau memiliki pola pikir atau pendapat yang sama dengan pemerintah. Tapi tentu juga ada yang kontra, artinya mereka yang tidak setuju dengan perpanjangan PPKM, kemudian ada yang menolak perpanjangan PPKM, kemudian ada yang mengkritisi bahwa ada kelambatan dalam pengamanan COVID-19. Artinya mereka pihak yang kontra, tidak sepaham, tidak mendukung. Artinya tidak mendukung dengan pendapat atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Ini dalam sebuah negara demokrasi ya memang sah-sah saja, karena semuanya juga pandangan-pandangan ini tentu didasari oleh argumen-argumen. Kembali kepada judul dari channel Bung Warta di video ini, ketika ada pro dan kontra itu bagaimana sikap seorang jurnalis? Jurnalis atau wartawan ketika ada pro dan kontra atau opini-opini yang berkembang dan akan dijadikan sebuah pemberitaan, maka kembali lagi wartawan harus menyadari fungsi-fungsinya sebagai seorang jurnalistik. Media tentu saja dalam membuat pemberitaan punya tujuan adalah untuk mengedukasi pembacanya, artinya memberikan sebuah pengetahuan, sebuah informasi yang utuh kepada pembacanya.
wartawan dalam tulisannya atau media itu sendiri tidak boleh menampakkan keberpihakannya. Artinya jurnalis boleh secara pribadi dia memiliki perbedaan pandangan dengan calon narasumbernya. Misalnya secara pribadi, misalnya ada yang wartawan yang secara pribadi dia menganggap bahwa PPKM ini terlalu berlebihan misalnya. Maka pendapat pribadinya itu sebaiknya tidak dibawa ke dalam tulisannya sehingga menjadi tendensius pribadi atau opini pribadi. Karena di dalam tulisan itu nantinya ketika akan menulis terkait dengan PPKM, perpanjangan PPKM misalkan, dan pro kontranya di masyarakat, maka tetap harus cover both side. Artinya tetap harus memberikan porsi yang sama kepada yang pro maupun yang kontra. Nah, ini anak-anak saya nih. Main dulu ya. Ayo main dulu. Sini. Shoppingnya ini bikin videonya di rumah. Kembali lagi, seorang jurnalis tidak bisa dia memasukkan opini pribadinya ke dalam tulisannya. Walaupun tentu saja secara pribadi jurnalis juga punya pendapat. Saya punya pendapat karena kita juga orang yang dididik untuk berpikir, untuk menganalisa, tentu saja kita sebenarnya punya pendapat. Tapi dalam tulisan, pendapat kita itu tidak bisa kita masukkan ke dalam tulisan. Karena kalau pendapat pribadi kita itu kemudian kita masukkan ke dalam tulisan, maka itu akan menjadi sebuah opini pribadi. Artinya ini tidak netral nantinya. Oke? Untuk itu perlu kepiawaian atau sebuah nurani, dan juga harus ada sebuah itikat dari seorang jurnalis ketika membuat sebuah berita yang pro kontra. Karena memang kebanyakan dalam menulis berita itu akan ditemukan pro kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Maka di sini wartawan hanya sebagai penyaji tulisan dengan menuliskan berbagai pendapat antara yang pro, yang kontra maupun yang tidak ada pendapat sekalipun. Jadi tetap diakomodir menjadi sebuah tulisan atau menjadi sebuah berita. Namun secara manusiawi, ketika seorang wartawan punya pendapat pribadi, maka wartawan itu bisa saja melakukan upaya melalui mencari narasumber atau orang ahli atau pakar atau orang yang dianggap tahu tentang persoalan itu yang sependapat dengan wartawan itu tadi. Itu ya sah-sah saja. Misalkan saya tidak sependapat dengan persoalan A, maka saya tentu saja akan mencoba mencari narasumber yang juga tidak sependapat dengan persoalan itu. Namun tetap saya akan mencari pembanding orang yang berlawanan pendapat dengan saya. Artinya tetap cover both side, berimbang, mengakomodir kepentingan pihak-pihak yang pro maupun yang kontra dalam pemberitaan. Itu menjadi sebuah keharusan bagi seorang jurnalis.
Oke, itu seputar bagaimana menyikapi pro kontra dalam hal-hal yang isu-isu terkini seperti perpanjangan PPKM. Satu hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman komunitas jurnalis, kepada masyarakat umum, semuanya, untuk kita semua, bila melihat di negara-negara lain soal pandemi ini, negara-negara lain memberikan kelonggaran, artinya mulai mereka membuka ruang, artinya sudah mulai mereka tidak melakukan pembatasan ketika tingkat warga negara yang sudah divaksin sudah di atas 70%. Artinya tidak tertutup kemungkinan bahwa kita berharap tentu saja persoalan pandemi COVID-19 ini di Indonesia akan terselesaikan, akan kembali kita bisa beraktivitas, walaupun tetap kita harus lakukan 3M, kita harus patuhi prokes. Bila memang tingkat orang yang sudah divaksin bisa di atas 70%. Karena memang pengalaman dari beberapa teman juga yang sudah divaksin, karena memang wartawan termasuk kelompok-kelompok yang sudah awal diberikan vaksin. Pengalaman dari beberapa teman yang sudah divaksin ketika terpapar oleh COVID-19 dan dinyatakan positif, bahkan ada yang dirawat di rumah sakit, mereka yang sudah divaksin tidak akan separah yang belum divaksin. Artinya kekebalan tubuhnya lebih kuat ketika sudah divaksin. Nah, tentu dengan pengalaman-pengalaman ini kita berharap bahwa vaksinasi di Indonesia untuk mencegah dan menurunkan terpaparnya COVID-19 ini bisa segera tercapai dari angka 70% ke atas, ya mudah-mudahan pandemi ini bisa mereda. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Tetap untuk teman-teman yang bertugas di seluruh tanah air, patuhi protokol kesehatan, selalu lakukan 3M, pakai masker, sering cuci tangan, dan hindari kerumunan. Kita memang wartawan ini memiliki intensitas komunikasi itu sebagai tuntutan profesi. Kita dituntut untuk wawancara orang, ketemu dengan orang. Namun kita harus selalu berupaya agar tetap sehat, kita tidak tertular, kita tidak menularkan. Selalu jaga keluarga. Sehat selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bung Warta. Semangat, jos.